وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Memang sangat banyak sekali tersebar di masyarakat hadis-hadis palsu yang masyarakat sendiri tidak memahami hadis itu seperti apa sih. Ya, disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Bahwa para ulama telah membuat kaidah-kaidah yang memisahkan mana hadis yang sahih, yang benar, mana hadis yang hasan, yang baik, bisa dipakai, ya, dan mana hadis yang lemah, atau bahkan palsu, atau bahkan mungkar. Dan ini ilmunya sangat luas, ilmu mustalah hadis. Ya, ilmu yang mempelajari agar kita bisa menilai derajat satu hadis itu sahih atau tidak. Ya. Dan para ulama sangat mencurahkan ini. Sejarahnya Imam Bukhari bisa mengumpulkan Sahih Bukhari itu ketika beliau kecil dimotivasi sama gurunya. Barangkali di antara kalian ada yang bisa ngumpulin hadis-hadis sahih dari Nabi dalam satu kitab. Itu ucapannya membekas di hati Imam Bukhari. Sampai Imam Bukhari akhirnya melaksanakan cita-cita gurunya yang belum kesampaian. Beliau Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis sahih saja dari Nabi. Jadilah karya beliau Sahih Bukhari menjadi karya yang paling sahih setelah Al-Quran. Karena beliau hanya memasukkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi. Yang enggak dari Nabi dibuang sama dia. Dan syaratnya beliau juga ketat. Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis dalam Sahih Bukhari, beliau punya metodologi yang spesial. Apa metodologinya? Periwayat yang meriwayatkan hadis harus saling ketemu. Tidak hanya satu zaman, satu masa. Ya, ini kan syarat berat. Kadang ada orang satu zaman, tahunnya sama, hidupnya sama, tapi nggak pernah ketemu. Kata Imam Bukhari, ini nggak bisa masuk kategori saya. Kalau rawi yang meriwayatkan hadis menurut kategori saya, dia harus saling ketemu. Saling ketemu itulah saling nyampaikan, saya mendengar Rasul bersabda, diterima. Kalau cuma satu masa mendengar dari si A, nggak masuk kategorinya Imam Bukhari. Maka jadilah kitab Sahih Bukhari itu menjadi kitab yang paling sahih setelah Quran. Nah, kalau para ulama sangat perhatian mengumpulkan hadis-hadis sahih, bahkan ulama yang belakangan Syekh Albani memisah-misah. Dari Sunan Abi Daud dipilih yang sahih-sahih, diberi nama Sahih Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud yang benar. Ada Do'if Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud tapi hadisnya lemah. Dipisah-pisah oleh Syekh Albani. Tujuannya apa? Agar kita tidak menyandarkan suatu hadis perkataan kepada Nabi yang Nabi tidak mengucapkan. Ini kan dosa besar. Termasuk hadis yang tersebar di masyarakat adalah yang disebutkan oleh Bapak penanya tadi. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ya kan? Beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Nah, ini kan motivasi ya. Kita suruh beramal akhirat seolah-olah besok mati. Kalau besok orang mau mati, kira-kira sehari sebelum mati, misalkan kematian itu sudah ada jadwal tuh. Kematian misalnya sudah ada jadwal besok. Kira-kira kita persiapan hari ini apa? Oh, besok saya mau mati. Sholat yang rajin, sedekah gitu ya. Kemudian beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Ini bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hanyalah ucapan seorang ulama, ya, ucapan seorang ulama, bukan hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah dijelaskan dalam kitab-kitab tentang hadis yang berbicara hadis palsu, hadis lemah dan seterusnya. Nah. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.